Bocah berusia 6 tahun ini memasuki ruang kuliah universitas. Semua orang melihatnya dengan mata mengejek. Tidak ada yang mengira mereka akan belajar dengan bocah itu. Jadi banyak orang yang mengambil buku-buku mereka dan meninggalkan ruang kuliah. Orang-orang tetap di sini juga tidak ada yang mau bermain dengan bocah itu. Tapi anak itu segera menggunakan kemampuannya untuk membuktikan dirinya. Dosen ini mengajar tentang fisika atom, hanya anak ini yang bisa mengerti. Orang lain buru-buru menyalin jawabannya. Tidak sulit mengetahui bahwa anak laki-laki itu seorang jenius. Segera sejak lahir, dia ingat dengan jelas nama pemberian dari ibunya padanya adalah Fred. Ketika dia dapat berbicara, dia sudah dapat membaca kata-kata di bagian belakang disk. Anak laki-laki dan perempuan lainnya semuanya bermain tangkap, lompat tali. Sementara itu, dia menggunakan kapur tulis untuk membuat gambar yang indah. Saat waktunya pelajaran musik, dia juga bisa berkoordinasi dengan guru untuk memainkan karya musik. Ibunya lebih terlihat seperti anak kecil berusia 3 tahun daripadanya. Setiap kali dia duduk di bas, dia bermain lebih senang daripada anaknya. Lihat Fred yang serius membaca matematika tingkat lanjut. Di sisi ini dia makan ceri, dan melepaskan benih di taman. Juga senang melihat orang di bawah terkena biji ceri. Sebenarnya sang ibu tahu kemampuan jenius Fred. Tapi bagi seorang ibu tunggal yang pekerjaannya tidak stabil, dia tidak bisa membiarkan anaknya memiliki masa kecil yang sempurna. Tetapi dengan sangat cepat mereka ditemukan oleh seorang ahli asuh jenius. Melalui tes tersebut, sang profesor wanita mengidentifikasi Fred sebagai jenius dari para jenius. Hanya perlu ikut saja kamp pelatihannya. Ketenaran anak itu akan segera menyebar nanti. Ini juga dapat membawa kekayaan besar bagi keluarganya. Tapi sang ibu tidak memikirkannya dan langsung menolak. Dia tidak pernah pikir akan mengandalkan anaknya untuk mengubah hidupnya. Tak lama kemudian, hari ulang tahun ke-6 Fred akan segera tiba. Ibu mengajaknya membeli banyak barang, berencana membuka pesta kecil. Juga menyuruh anak itu membawa kartu undangan untuk mengundang teman sekelasnya. Tetapi begitu dia tiba, anak-anak sekelasnya membuang kartu ucapan dan buru-buru kabur. Tidak ada yang mau berteman dengan orang eksentrik seperti itu. Fred patah hati, dia mengalami mimpi buruk di malam hari. Sang ibu bergegas menghiburnya. Itu hanya karena anak-anak lain belum akrab denganmu. Besok aku akan mengajarimu cara berteman. Tapi keesokan harinya tidak ada yang menghadiri pesta ulang tahunnya. Fred dengan kecewa pergi ke kamarnya. Sekarang sang ibu sadar, yang bisa berteman dengan anaknya, hanyalah orang-orang jenius lainnya. Jadi dia menelepon sang profesor wanita tadi. Sebenarnya dia tidak mau menyerahkan anaknya kepada orang lain. Tetapi berpartisipasi dalam kamp pelatihan jenius mungkin akan memberi dia pengalaman yang lebih menyenangkan. Untungnya, sang profesor bukanlah yang hanya bisa berbicara. Dia selalu menghargai setiap kejeniusan. Melihat Fred selalu berjalan sendirian, dia duduk untuk menyemangatinya berinteraksi dengan semua orang. Tidak ada yang menertawakanmu. Dengan cepat, ujian pertama dimulai. Setiap orang yang duduk di sana bukanlah orang biasa. Namun ujian akhir sangat sulit, membuat semuanya tegang. Otak Fred langsung bekerja. 24. Jawaban yang benar. Tak terduga setelah ujian berakhir, anak ini menangkap Fred dan memperingatkannya lain kali jangan terlalu banyak kata. Untungnya, sang profesor muncul tepat waktu untuk menghentikan bocah itu. Sang profesor memahami kemampuan bocah itu lebih dari 10 kali daripada anak-anak lain. Jadi Fred menggantikan posisi remaja tadi. Kemampuannya juga diperlihatkan secara maksimal kali ini. Tidak peduli seberapa sulit perhitungannya, dia dapat memberikan jawaban yang benar dengan sangat cepat. Setiap jawaban yang benar mendapat tepuk tangan dari anak lain. Hanya remaja itu yang tidak senang. Jadi pada suatu aktivitas luar ruangan, untuk balas dendam, anak itu sengaja memprovokasi kuda Fred, lalu mengejarnya seperti gila. Dia ingin membuktikan bahwa dia sangat mahir menunggang kuda. Juga dengan sombong menoleh ke arah Fred. Saat ini masalah terjadi. Saat dia bangun, profesor ingin mengonfirmasi apakah dia tetap sadar.
Tanya dia ini nomor berapa. Jeruk keprok. Aku akan baik-baik saja. Sepertinya terjadian kali ini membuat si jenius kembali si normal. Setelah menyelesaikan pelatihan di kamp pelatihan jenius, Fred dipulangkan. Sang ibu dengan antusias menyambut kepulangannya. Baru saja dia memasuki rumah, sang ibu memperkenalkan kepadanya hadiah yang dia siapkan, yaitu sebuah piano yang dicat sendiri. Karena dia tidak bisa membelinya. Lalu Fred sepertinya menjadi orang lain. Dia tidak menyalahkan ibunya karena menggambar keyboard yang salah. Dia bahkan berbicara dengan ibunya dalam istilah ilmiah. Ini membuat ibunya tidak bisa melanjutkan katanya, dan sangat menyedihkan. Lihat Fred berbicara di telepon dengan temannya dalam berbagai bahasa. Pertama kalinya sang ibu merasa jauh dari anaknya. Kembali ke SD, Fred juga jauh dari teman sekelasnya. Hari itu sang profesor datang ke rumahnya lagi. Dia bilang ingin menyekolahkan Fred ke universitas bergengsi. Dan akan menyediakan akomodasi untuknya. Fred tidak ingin berbeda. Dia hanya ingin menjadi anak cerdas dan hidup dalam bahagia. Fred ingin kuliah, ini bukan niatku. Tanyalah padanya. Di malam hari, sang ibu bekerja keras sepanjang hari sebelum pulang. Dia tanya pendapat Fred. Lalu membawa bocah itu ke rumah sang profesor. Saat itu sang profesor mengeluarkan kameranya untuk mengabadikan setiap gerak-gerik bocah itu. Katanya ingin merekam pertumbuhan seorang jenius. Situasi baru jauh lebih baik dari imajinasi mereka. Di sini ada ruangan yang luas dan komputer baru. Bahkan hadiah juga disiapkan dengan murah hati. Sang ibu sangat sedih. Sebelumnya, dia tidak bisa memberinya banyak hal seperti ini. Untuk masa depan anaknya. Dia pilih untuk menyerahkan anaknya kepada wanita ini. Jika ada yang tak terduga terjadi, aku akan membunuhmu. Jadi Fred memulai hidup baru. Sang profesor menyiapkan sarapan bergizi untuknya setiap hari. Tapi Fred sudah terbiasa memakan masakan ibunya. Dia tidak terbiasa minum minuman aneh ini. Kuliah tidak senyaman yang dia bayangkan. Tidak ada seorang pun di sini yang setuju untuk belajar dengan seorang anak. Padahal dia menggunakan kemampuannya untuk membuktikan dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang setuju untuk bermain dengan anak itu. Hari itu ada bola dunia yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan memukul kepala Fred. Sang profesor bergegas melihat situasinya. Dia takut Fred akan jadi bodoh seperti remaja sebelumnya. Untungnya dia tidak apa-apa. Sejak hari itu, sang profesor mulai merencanakan dengan lebih teliti. Setiap hari sepulang sekolah pada jam 5, dia harus pulang tepat waktu. Lalu mulai mainkan permainan pikiran. Di kota lain, untuk membelikan piano untuk anaknya. Sang ibu bekerja sebagai pengasuh anak orang kaya lainnya. Saat punya waktu bebas, dia akan menelepon untuk menanyakan situasi Fred. Tetapi hanya dapat mengucapkan beberapa kalimat setiap kali. Karena sang profesor gunakan alasan bahwa anaknya harus belajar dan mengerjakan PR. Lalu putuskan sambungan telepon. Hari itu Fred akhirnya bisa berteman di kampus. Juga dibawa ke bar biliar untuk bermain biliar oleh temannya. Sudah lebih dari jam 7 pagi saat dia sampai di rumah. Sang profesor mengecam keras dia. Juga menghukum bocah itu yang tidak boleh makan kue hari ini. Fred mulai mengingat hari-hari bersama ibunya. Ruang kuliah juga menjadi sangat dingin. Dia melihat bocah yang diasingkan oleh semua orang seperti dia. Dia mau ke sana untuk menyapanya. Siapa sangka begitu lawan menoleh, itu adalah dirinya sendiri. Bocah itu digips di kakinya. Seolah-olah dia sendiri telah kehilangan kebebasannya. Fred tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya. Setiap kali seperti itu, ibunya akan ada di sisinya untuk membujuknya tidur. Tapi sang profesor tidak memperhatikannya. Dia hanya sibuk mengerjakan tugasnya. Anak itu sangat merindukan ibunya. Tidak bisa tidak melakukan panggilan telepon untuk ibunya. Tetapi orang yang menerima telepon adalah anak laki-laki yang aneh. Fred sangat mencurigakan, siapa orang ini? Hari berikutnya, Fred menerima kartu pos yang dikirim ibunya. Di dalamnya ada gambarnya dan anak lainnya.
Sekarang Fred berpikir bahwa ibunya tidak membutuhkannya lagi. Tidak yakin apakah hujan atau air mata membasahi suratnya. Bocah itu mengangkat kepalanya untuk merasakan rasa asin air hujan. Tidak lama kemudian, dengan saran sang profesor, anak itu muncul di televisi. Sang ibu juga melihat wawancaranya. Tak disangka saat ini MC bertanya pada Fred. "Di mana ibumu?" "Dia telah meninggal." Dengarkan kalimat ini, sang ibu sangat sedih. Dia tidak mengerti kenapa anak itu menjawab seperti itu. Tetapi teriakan minta tolong mengganggu pikirannya. Ada seorang anak yang sayangnya tenggelam. Dia tidak peduli dengan bahaya, segera menyelamatkannya. Untungnya bocah itu selamat tepat waktu, jadi tidak ada bahaya. Di sisi ini, wawancara juga berakhir. Anak itu menyadari ini bukan kehidupan yang dia inginkan. Jadi dia tidak pedulikan apapun tapi pergi di bawah. Saat sang profesor mengejarnya, dia tidak dapat menemukan anak itu lagi. Fred duduk lama di terminal bus. Sepulang rumah, dia tidak melihat ibunya. Berdiri di depan piano buatan sendiri ini. Dia tidak bisa berhenti menyesali sikap buruknya terhadap ibunya. Apa artinya kalau dia tidak bisa mendengar suara ibunya saat itu? Pada saat itulah sang ibu membuka pintu rumah. Ternyata, saat mendengar kabar bahwa Fred hilang, dia langsung tahu. Fred ada di rumah. Fred buru-buru meminta maaf kepada ibunya. Dia khawatir ibunya tidak membutuhkannya lagi. Tapi ibu memberitahunya. "Sejak aku melahirkanmu, aku tahu kamu adalah anak paling istimewa di dunia ini. Saat itu, aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkanmu. Apalagi aku mencintaimu lebih dari semua yang ada di sekitarku. Lihatlah, jenius atau orang biasa semuanya adalah anak-anak. Mereka mungkin lebih berbakat dari orang biasa. Namun dalam perjalanan menuju kedewasaan, kasih sayang sangat diperlukan.